Sebelum masuk ke pematerian, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang bernama dan saya sendiri, Sofia Melati, dan rekan saya Nicola Anura, saya Celia Ramadhani. Saya Hanif Dimadudin. Oke, setelah ini kita akan memasuki pematerian yang pertama. Sebelumnya, saya Sofia Melati dengan NIM 234110201274 akan menjelaskan terkait dengan strategi diferensiasi produk dan daya saing. Yang pertama itu ada konsep dasar. Strategi diferensiasi produk dan daya saing itu merupakan upaya membuat produk baru dari perusahaan agar berbeda dari perusahaan pesaing. Untuk perbedaannya itu tidak hanya dalam bentuk harga, tetapi juga dalam bentuk fitur, terus kualitas, desain, brand image, layanan maupun teknologi. Tujuannya itu agar perusahaan tersebut itu dapat bersaing tidak hanya di harga, tetapi juga di non harga. Itu dengan tujuan yang lebih spesifik itu agar menguatkan para pelanggan mereka untuk balik ke perusahaan mereka. Terus selanjutnya itu ada mekanisme dan dampak. Di mana dalam mekanisme dan dampak ini yang pertama itu ada nilai tambah. Nilai tambah itu merupakan gimana sih produk yang perusahaan tersebut buat itu lebih unik dari perusahaan yang lain dan membuat produk tersebut itu memiliki manfaat yang ekstra, sehingga dengan pemanfaatan yang ekstra itu pelanggan itu dapat berdatangan dan membeli di perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu ada harga premium. Harga premium itu perusahaan itu bisa mematok harga dengan adanya produk-produk yang premium itu. Selanjutnya ada gimana sih perusahaan itu dapat mengurangi persaingan harga. Itu dengan cara pelanggan itu tidak mudah untuk pindah ke produk lain dengan adanya barang premium yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penguatan brand. Perusahaan itu dapat melakukan penguatan brand itu dengan cara menciptakan citra yang kuat atau merek yang kuat agar brand tersebut dikenal oleh masyarakat lebih positif lagi. Jadi gimana sih perusahaan itu meningkatkan inovasi yang berkelanjutan? Sementara perusahaan tersebut itu harus mendorong kreativitas agar produk itu selalu relevan dengan pelanggan yang ada. Dan yang terakhir itu gimana perusahaan itu dapat meningkatkan segmentasi pasarnya. Dengan meningkatkan segmentasi pasar itu pelanggan itu harus fokus pada target pasar tertentu atau biasa dengan loyalitas yang tinggi terhadap pelanggan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Celia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih peran saluran pemasaran dalam memperluas jangkauan produk ke konsumen yang lebih luas, baik lokal maupun internasional. Jadi saluran pemasaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas jangkauan produk ke konsumen yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya, saluran pemasaran ini merupakan jaringan perantara yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen akhir melalui distribusi produk, promosi, dan juga layanan pelanggan. Tanpa saluran pemasaran yang tepat, produk sulit untuk dikenal dan diakses oleh konsumen. Baik, jadi tentang peran saluran pemasaran ini biasanya mencakup beberapa poin utama. Yang pertama itu terkait dengan saluran pemasaran membantu produk dapat tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik di berbagai lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen. Selanjutnya, saluran yang optimal itu meningkatkan efisiensi biaya, distribusi, dan operasional perusahaan, sekaligus mempercepat perputaran produk di pasar. Kemudian, melalui saluran pemasaran ini, produsen juga dapat membangun brand awareness dan meningkatkan kepuasan pelanggan karena konsumen merasa produk itu mudah ditemukan. Selanjutnya, pemilihan jenis saluran pemasaran, langsung dan tidak langsung, intensif dan juga selektif, disesuaikan dengan karakteristik produk dan pasar sasaran untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian di tingkat internasional juga saluran pemasaran ini harus mampu mengatasi jarak geografis, perbedaan waktu, serta regulasi
yang berbeda, sehingga produk dapat menjangkau pasar global dan juga efektif. Jadi saluran pemasaran ini sangat strategis dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, dengan memperhatikan efisiensi distribusi, promosi yang tepat sasaran, dan adaptasi terhadap karakteristik pasar. Penilaian yang komprehensif harus meningkatkan pemahaman teori, strategi, dan aplikasinya dalam konteks nyata. Dapat saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yumna Hanifah dengan NIM 23411020124 Di sini saya akan menjelaskan materi faktor-faktor utama yang menentukan efektivitas distribusi global. Apa sih faktor utama yang menurut studi tersebut paling berpengaruh dalam desain distribusi global agar arus barang dan jasa berjalan dengan efektif? Yang pertama itu ada biaya logistik. Karena distribusi global melibatkan jarak yang jauh, biaya transportasi dan penyimpanan bisa sangat besar, yaitu meliputi biaya transportasi masuk, biaya transportasi keluar, biaya inventory, dan biaya pergudangan. Lalu yang kedua ada tingkat layanan. Untuk memenuhi harapan konsumen atau pelanggan di berbagai negara, layanan harus cepat, tepat, dan konsisten. Jika pelanggan di suatu negara menuntut pengiriman yang cepat, distribusi harus diatur agar jarak mendukung, yaitu waktu pengiriman, kehandalan pengirim, kemampuan retur barang, dan lead time pemasok. Lalu yang ketiga ada permintaan. Permintaan yang tinggi, tidak stabil, atau sangat tersebar secara geografis mempengaruhi bagaimana jaringan distribusi dibangun, misalnya pusat distribusi regional dan pusat distribusi pusat. Lalu yang keempat ada karakteristik produk. Produk dengan nilai tinggi dan umur simpan pendek memerlukan perilaku khusus pengiriman cepat, fasilitas yang dekat dengan pasar. Produk besar atau ringan akan mempengaruhi biaya pengiriman, yaitu meliputi nilai produk per unit ruang, kepadatan paket, dan keterbatasan sifat cepat rusak. Lalu yang kelima ada faktor lokasi. Kebijakan antar negara atau antar lokasi memerlukan kecepatan proses impor atau ekspor. Jika regulasi di suatu negara terlalu rumit, itu memperlambat distribusi, yaitu meliputi kedekatan dengan pasar, aksesibilitas transportasi, ketersediaan sumber daya lokasi. Lalu yang terakhir ada karakteristik perusahaan. Perusahaan dengan sumber daya pendukung akan mampu membangun jaringan distribusi global yang kompleks, yaitu seperti strategi perusahaan, skala aspirasi, dan kompetensi dalam manajemen distribusi internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Imaduddin, NIM saya 2341102001253. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi tentang poin yang keempat. Bagaimana hubungan antara diferensiasi produk dengan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam konteks industri modern. Diferensiasi adalah strategi menciptakan kesan unik pada produk. Dilakukan melalui elemen khas seperti motif lokal, teknik penawaran tradisional, desain modern, kemasan unik, serta variasi bentuk. Manfaat memperkuat identitas produk, menarik konsumen tertentu, serta meningkatkan daya saing di pasar. Pemilihan saluran pemasaran setelah produk dikembangkan, manajemen harus menentukan saluran distribusi. Saluran distribusi adalah perantara atau agen, dealer, pedagang besar, pengecer yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Fungsi utama saluran, yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua melakukan promosi, yang ketiga menjalin hubungan dengan calon pembeli, yang keempat menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen, yang kelima melakukan perundingan harga, syarat transaksi, yang keenam menyediakan distribusi fisik, yang ketujuh menyediakan pembiayaan, yang kedelapan mengambil resiko distribusi. Fungsi dari 1 ke 5 itu membantu terjadinya transaksi. Dari fungsi ke 6 ke 8 itu memastikan transaksi berjalan lancar. Kesesuaian saluran dengan produk terdiferensiasi. Karakteristik produk unik, premium, butuh saluran eksklusif agar citra terjaga. Pengalaman konsumen, produk dengan nilai tambah tinggi perlu layanan ekstra. Segmentasi pasar, saluran harus sesuai target konsumen agar lebih efektif. Efisiensi distribusi, saluran harus menjaga kualitas dan nilai tambah produk. Kesimpulannya, dalam industri modern, diferensiasi produk menuntut pemilihan saluran pemasaran yang
tepat agar keunikan produk dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Saluran pemasaran yang tidak sesuai dapat mengurangi nilai diferensiasi dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.